Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Alhamdulillah masih ada kesempatan lagi untuk berjumpa. Semoga tetap sehat dan semangat meski pembelajarannya dengan jarak jauh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aritmetika sosial, yang mana pada video sebelumnya telah dibahas tentang jual beli. Kali ini kita akan membahas tentang bunga tunggal. Apa ya contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, yaitu antara lain meminjam dan menabung pada koperasi dan bank. Biasanya yang ada bunga di sana. Kalau dengan tetangga atau dengan saudara, biasanya tidak ada bunga ya, anak-anak? Ya, baiklah. Sebelum kita lanjutkan, jika bermanfaat tekan like, share, dan subscribe di bawah ini ya, agar kalian dapat mengikuti video-video kelanjutan pembelajaran kami. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa, luruskan niat, mencari ilmu dan kefahaman, bukan mencari nilai. Jika kalian paham, insya Allah nilai akan mengikutinya. Nah, kita mulai anak-anak. Yang pertama yaitu meminjam. Di sini ada beberapa istilah yang akan kita pakai. Antara lain M0 itu adalah besar uang yang dipinjam. N lama mengangsur. B adalah bunga. PB itu adalah bunga dalam persen. Di sini terhadap uang yang dipinjam. Jangan keliru ya anak-anak ya. Kemudian MN adalah total uang yang dikembalikan. Anak-anak kita mulai contoh soalnya. Yang pertama, Bu Surti meminjam uang di koperasi sebesar 1 juta rupiah dengan suku bunga 1,5% sebulan. Jika Bu Surti ingin mengangsur setiap bulan selama 4 kali, tentukan besar angsuran tiap bulan. Baik, alternatif penyelesaiannya, di sini pada soal diketahui besar pinjaman yaitu 1 juta, bisa kita beri simbol dengan M0, 1 juta. Kemudian suku bunga itu sama dengan persen bunga, yaitu 1,5% per bulan. N-nya 4 adalah berapa kali Bu Surti mengangsur. Di sini Bu Surti mengangsur 4 kali, maka diketahui N-nya adalah 4. Yang ditanyakan, berapa angsuran per bulan? Ya, sebelumnya kita akan mencari besar bunga dalam 4 bulan dulu anak-anak. Bisa kita simpulkan dengan B4 bulan itu adalah persen bunga kali M0 kali 4. Sebelum kita lanjutkan, kita cek terlebih dahulu bagaimana satuan-satuannya. Apakah sudah sama? Ya, di sini sudah sama ya, sudah bulan semua. Jadi kita tidak perlu mengubah satuan. Kita lanjut di sini. Kita gantikan persen bunganya dengan 1,5% dikali M0-nya atau besar pinjamannya 1 juta kali 4. Kemudian 1,5 itu adalah 1,5% itu 1,5 per 100 kali 1 juta kali 4. Atau kalau kita sudah tahu, ini bisa langsung disederhanakan dengan ini ya. Boleh begitu. Atau kalau belum ya kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Kemudian kita sederhanakan. Setelah itu kita kali 1,5 kali berapa ini 10.000 kali 4. Diperoleh 60.000. Kemudian kita cari besar angsuran tiap bulan, yaitu bunga 4 bulan ditambah besar pinjaman dibagi lama mengangsur atau berapa kali Bu Surti mengangsur. Atau dapat kita tulis bunga 4 bulan ditambah besar pinjaman dibagi 4
60.000 ditambah 1 juta dibagi 4, kita peroleh 1.060.000 dibagi 4. 1.060.000 dibagi 4, kita ambil 10 ya. 10 dibagi 4 itu 2. Masih sisa 2. 26 dibagi 4, 6. Masih sisa 2 ya. Kemudian 20 dibagi 4, 5. Masih ada 3 0 ya. 0 dibagi 4, 0, 0 gini. Ya, 265.000. Sehingga kita peroleh besar angsuran tiap bulan adalah Rp265.000. Nah, di sini kita peroleh suatu rumus anak-anak. Besar angsuran tiap bulan sebanyak N kali adalah bunga N bulan ditambah M0 dibagi N, atau bunga selama N bulan ditambah besar pinjaman dibagi lama atau banyaknya kali mengangsur. Ya, baik, paham anak-anak? Kita lanjutkan. Baik, contoh yang kedua. Bu Rima meminjam uang di koperasi sebesar Rp800.000 dengan suku bunga 18% setahun. Jika Bu Rima ingin mengangsur setiap bulan sebanyak 6 kali, tentukan besar uang yang dikembalikan Bu Rima. Di sini diketahui besar uang yang dipinjam dinotasikan dengan M0, Rp800.000. Suku bunga itu bisa diistilahkan dengan persen bunga atau dinotasikan dengan PB, yaitu 18% per tahun. Kemudian diangsur 6 kali setiap bulan. Berarti N-nya adalah 6 dengan satuan bulan. Ditanyakan uang yang dikembalikan setelah dipinjam 6 bulan. Coba logikanya anak-anak. Kalau meminjam dan ada bunganya dalam mengembalikan, berarti uang yang dikembalikan itu berapa? Iya, uang yang dipinjam ditambah bunga. Nah, sekarang kita akan mencari dulu, ini ya. Kita akan mencari dulu bunga selama 6 bulan tersebut. Ya, dari apa yang diketahui, bunga 6 bulan, karena ini tahun, ya, satuannya tahun, bahwa bunga itu adalah persen bunga dikalikan, ya, uang yang dipinjam. Ini adalah bunga dalam 1 tahun. Tapi di sini satuannya bulan, maka diapakan? Dibagi 12. Kemudian yang ditanya 6 bulan, maka dikalikan dengan 6. Kita lanjut, kita gantikan bunga dalam 6 bulan itu sama dengan 18% atau 18 per 100 kali 800.000 dibagi 12 dikali 6. Kita sederhanakan, ini 2, kemudian ini 4 ya. 4, kemudian 2, 4, 18 dikali 4 itu adalah 72. 72, oh ini masih ada yang bisa disederhanakan. Nah, 72 masih ada 03 di sini, berarti 72.000. Kemudian kita cari uang yang dikembalikan selama 6 bulan dipinjam, yaitu besar uang yang dipinjam ditambah bunga 6 bulan. 800.000 ditambah 72.000 diperoleh 872.000. Sehingga bisa disimpulkan bahwa besar uang yang dikembalikan Bu Rima adalah Rp872.000. Nah, sekarang anak-anak, dengan uraian ini, jika kita akan mencari banyak uang yang dikembalikan selama N bulan, itu bisa dicari dengan MN bulan adalah besar uang yang dipinjam ditambah bunga selama N bulan. Untuk bunga N bulan sendiri bisa diganti dengan persen bunga kali uang yang dipinjam
dibagi 12 kali N. Paham ya anak-anak? Ya, kita lanjutkan. Dengan demikian anak-anak, dalam meminjam, jika diketahui M0 adalah besar uang yang dipinjam, MN besar uang yang dikembalikan selama N bulan setelah diangsur sekian bulan atau total uang ya, total uang selama diangsur N bulan. Kemudian N lama mengangsur, di sini dalam bulan, B besar bunga, PB adalah besar bunga, di sini dalam persen atau persen bunga ya, terhadap besar uang yang dipinjam. Di sini biasanya dalam tahun. Maka jika pinjaman itu diangsur selama N bulan, diperoleh besar bunga dalam 1 tahun, itu bisa kita cari ya, dengan mengalihkan persen bunga kali uang yang dipinjam, atau PB kali M0. Kemudian besar bunga dalam N bulan, besar bunga selama N bulan itu adalah besar bunga 1 tahun dibagi 12, kemudian dikali N. C, besar angsuran tiap bulan. Besar angsuran tiap bulan itu berarti bunga selama N bulan ditambah M0 dibagi N. Gitu ya. Kemudian D, besar uang yang dikembalikan selama N bulan itu adalah bunga selama N bulan ditambah M0. Bunga selama N bulan itu bisa kita cari dengan persen bunga kali M0 dibagi 12 kali N. Gitu ya. Sekali lagi ini tidak harus dihafal. Kalau kalian tadi paham cara mendapatkan rumus ini, kalian tidak perlu menghafalkan rumus tersebut. Jadi kalian bisa memecahkan soal tanpa menggunakan rumus. Paham ya? Ya, kita lanjutkan lagi. Oke, contoh yang ketiga. Bu Ira meminjam uang di koperasi dengan bunga 2% per bulan. Dia mengembalikan uang tersebut dengan cara mengangsur setiap bulan sebanyak 3 kali dan setelah dijumlah, total uang yang diangsurkan adalah Rp3.180.000. Berapa besar uang yang dipinjam Bu Ira? Di sini, kalau yang ditanyakan uang yang dipinjam itu termasuk soal yang sulit. Tapi kita berusaha untuk menguraikan, kita coba sebagai alternatif penyelesaiannya diketahui terlebih dahulu persen bunga adalah 2% per bulan, kemudian diangsur 3 kali setiap bulan, berarti N-nya adalah 3 dengan satuan bulan juga, sudah sama satuannya. Kemudian besar uang yang dikembalikan atau M selama 3 bulan itu adalah Rp3.180.000. Ditanyakan adalah uang yang dipinjam atau dinotasikan dengan M0. Anak-anak, seperti halnya di nomor 2, secara logika ini diketahui uang yang dikembalikan, sebesar apa uang yang dikembalikan itu? Iya, uang yang dipinjam ditambah bunga. Maka bisa kita tulis terlebih dahulu uang yang dikembalikan sama dengan uang yang dipinjam ditambah bunga. Kita akan cari dulu, atau bunga 3 bulan itu bisa diganti dengan ini ya, persen bunga dikalikan M0 dikali 3. Bu, kok yang di nomor 2 dibagi 12? Iya, kita perhatikan. Persen bunga satuannya sudah bulan, demikian juga N sudah bulan juga. Di sini sudah sama, jadi tidak perlu lagi mengubah, karena ini diminta adalah bulan. Ya, kalau sudah, dari sini yang ditanyakan M0 ya. Ini ada M0, ada M0. Kita gunakan sifat distributif. Masih ingat? A kali B ditambah A kali C itu adalah A kali B plus C. Sehingga kita peroleh ya, M0 kita keluarkan, ini adalah 1, ini kali 1 kan, M0 kali 1, kemudian ini 3, M0-nya kali
3 kali PB. Sehingga kita peroleh uang yang dikembalikan sama dengan 1 ditambah PB kali 3 dikalikan dengan M0. Dengan perkalian silang, M0 sama dengan M 3 bulan dibagi 1 ditambah 3 kali PB atau persen bunga. Ini sama ya anak-anak, karena bersifat komutatif, A kali B sama dengan B kali A, gitu ya. Nah, di sini kita peroleh rumus M0 sama dengan M 3 bulan per 1 ditambah 3 kali persen bunga. Nah, sekarang bagaimana? Kalau itu diangsur selama N bulan, maka dapat dicari M0 sama dengan MN bulan per 1 ditambah N kali persen bunga. Ini ya, ini N, gitu ya. Kalau ini 3, ini 3, gitu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Dari rumus yang ada, ini ya, kita peroleh, kita gantikan M0 sama dengan M3 bulan, ini 3 ya. 3 kali 2 per 100, karena persen bunganya 2%, berarti kita peroleh 6 per 100. 1 itu sama dengan 100 per 100, sehingga kita peroleh 3.180.000 per 100 per 100 ditambah 6 per 100. Kita peroleh, ini yang penyebutnya adalah 100 ditambah 6 itu 106 per 100. Ini kalau dibagi pecah ini berarti dikalikan dengan kebalikannya ya, berarti dikali 100 per 106 gitu ya. Ya, sehingga kita bisa sederhanakan di sini 106 dengan 318 ini adalah 3. Kemudian 3 masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita peroleh 3 juta. Dapat disimpulkan bahwa besar uang yang dipinjam Bu Ira adalah 3 juta rupiah. Paham ya, anak-anak? Ya, kita lanjutkan. Yaitu B, menabung. Sebenarnya mirip ya dengan meminjam kemarin, prinsipnya hampir sama dengan meminjam. Hanya ada perbedaan sedikit, kalau di sini menabung itu uang kita yang kita simpan di bank, tetapi kalau meminjam itu justru kita meminjam uang dari bank. Nah, adapun istilah-istilah yang akan kita gunakan di sini, M0 itu besar uang yang ditabung, kalau meminjam uang yang dipinjam. MN besar uang yang ditabung selama N bulan, kalau pada meminjam itu jumlah uang yang diangsurkan, uang yang dikembalikan. Kemudian N lama menabung, kalau di meminjam itu sekian kali mengangsur gitu ya. Kemudian B, bunga, PB, bunga dalam persen terhadap besar uang yang ditabung. Kalau pada meminjam itu persen bunganya terhadap uang yang dipinjam. Gitu ya anak-anak. Sebenarnya nanti mirip sekali. Baik, kita lanjutkan. Pada contoh soal yang pertama, Adnan menyimpan uang di bank sebesar Rp800.000. Setelah 6 bulan, ia menerima bunga sebesar Rp48.000. Tentukan besar suku bunga per tahun di bank tersebut. Dari sini diketahui besar uang yang disimpan atau disimbolkan dengan M0 adalah Rp800.000. Kemudian N-nya 6 bulan yaitu 6. Besar bunga yang diterima adalah 48.000. Ini adalah selama 6 bulan. Ditanyakan, tentukan besar suku bunga per tahun di bank tersebut. Gitu ya, ditanyakan suku bunga per tahun. Kita perhatikan anak-anak. Di sini satuannya apa? Bulan. Sementara yang ditanyakan adalah tahun. Maka kita samakan satuannya.
Untuk bunga 48.000 itu adalah per 6 bulan. Kalau kita bawa ke tahun maka dikalikan 2. Kita peroleh bunganya dalam 1 tahun adalah 48.000 kali 2 yaitu 96.000. Kemudian ditanyakan suku bunga. Suku bunga itu sama dengan persen bunga, ya. Logikanya kalau akan mencari persen bunga itu adalah besar bunga dibagi uang yang ditabung dikali 100%. Dengan demikian kalau kita akan mencari persen bunga dalam 1 tahun, maka kita bisa menggunakan cara ya bunga 1 tahun dibagi uang yang ditabung dikali 100%. Ini ya. Ya. Kita gantikan persen bunga 1 tahun itu adalah 96.000 dibagi 800.000 dikali 100%. Kita sederhanakan, di sini nolnya 3, kemudian ini gini ya. Nah, kita peroleh 96 dibagi 8 itu adalah 12. Jadi, besar suku bunga yang ada di bank tersebut adalah 12%. Lagi-lagi, kalau kalian paham, maka tidak perlu menghafalkan rumus, gitu ya. Baik, kita lanjut. Wes mateng kuraan. 4. Contoh yang kedua, Pak Paimon menyimpan uang di bank sebesar 3 juta rupiah dengan suku bunga 8,4% per tahun. Berapakah uang Pak Paimon setelah ditabung 8 bulan? Di sini diketahui uang yang disimpan kita notasikan dengan M0 yaitu 3 juta rupiah, persen bunga 8,4% per tahun atau kita notasikan dengan PB. Kemudian ditanyakan adalah besar uang setelah ditabung selama 8 bulan. Nah, logikanya di sini karena bunga tunggal, maka uang yang ditabung setelah 8 bulan itu adalah uang yang ditabung ditambah bunga selama 8 bulan. Bisa kita tulis di sini, ini ya, uang yang ditabung selama 8 bulan sama dengan bunga selama 8 bulan ditambah uang yang ditabung, besar uang yang ditabung. Di sini bunganya ini bisa kita cari dengan bunga itu adalah persen bunga kali M0 karena di sini adalah bulan, ini satuannya bulan, ini tahun, maka kita bagi dengan 12. Ini adalah bunga 1 tahun, kemudian dikali 8. Kita peroleh bunga 8 bulan ya, maksudnya bukan tahun. Kemudian kita ganti 8,4% kali 3 juta per 12 dikalikan dengan 8. Kita sederhanakan, dibagi 4, ini 3. Ini 2, kemudian 3 ini 1 gini ya. Ya, sehingga kita peroleh, oh ya, persen itu adalah per 100, tidak disederhanakan dengan ini. Sehingga kita peroleh 168.000. Nah, besar selama 8 bulan, besar uang selama 8 bulan adalah bunga selama 8 bulan ditambah uang yang ditabung, yaitu 168.000 ditambah 3 juta sama dengan 3.168.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa besar uang selama 8 bulan adalah 3.168.000 rupiah. Nah, bagaimana kalau menabung selama N bulan? Ini bisa kita cari dengan ya uang yang ditabung selama N bulan itu adalah bunga N bulan ditambah M0. Pesan lagi bahwa kalau kalian paham itu tidak perlu menghafalkan rumus, gitu ya. Baik, kita lanjut.
Dengan demikian anak-anak, dalam menabung, jika diketahui M0 adalah besar uang yang disimpan, MN besar uang setelah disimpan N bulan, N lama menabung, di sini kita ambil dengan satuan bulan, B bunga, PB adalah bunga, namun di sini disajikan dalam persen, yaitu persen terhadap besar uang yang ditabung. Biasanya disajikan dalam tahun. Ya, nanti untuk mengerjakan menyesuaikan dari soal yang ada. Maka A, besar bunga dalam 1 tahun adalah persen bunga kali M0, kemudian besar bunga dalam 1 bulan itu adalah besar bunga dalam 1 tahun dibagi 12. Kita peroleh persen bunga kali M0 dibagi 12. Kemudian C, besar bunga selama N bulan itu berarti N kali besar bunga dalam 1 bulan. Kemudian B, besar uang setelah N bulan. Setelah ditabung N bulan, ini berarti bunga ditambah M0. Di sini karena satuannya adalah persen bunganya tahun, kemudian ditanya mencari besar uang setelah ditabung selama satuannya bulan, maka dengan cara M0 ditambah persen bunga kali M0 dibagi 12 kali N. Di sini adalah besar bunga dalam N bulan, gitu ya. Untuk sekian ini. Paham ya, anak-anak? Mungkin tidak bosan-bosannya saya sampaikan, kalian tidak harus hafal dengan rumus yang banyak ini, asalkan kalian paham dalam memecahkan masalah, kalian tidak perlu hafal dengan rumus-rumus yang ada. Baik anak-anak, kita lanjutkan soal yang ketiga. Terakhir ya. Hani menabung pada sebuah bank sebesar 6 juta rupiah dengan bunga 18% per tahun. Jika besar bunga yang diterima Hani adalah Rp540.000, tentukan lama Hani menabung. Di sini diketahui besar uang yang ditabung atau kita notasikan dengan M0 adalah 6 juta. Kemudian persen bunga dinotasikan dengan PB 18% per tahun. Kemudian bunga selama N bulan itu adalah Rp540.000. Ditanyakan apa? Ya, lama menabung atau N. Baik, di sini kita punya ya bahwa bunga N bulan itu sama dengan, kita cari dulu, bunga N tahun, ini adalah persen bunga dalam 1 tahun, ini 1 tahun ya, kali M0, karena akan kita bawa ke bulan, karena ini satuannya diminta adalah bulan, maka kita bawa bulan dibagi 12. Karena selama N bulan, maka bunga ini adalah bunga 1 bulan dikali N. Kemudian kita ganti 540.000 sama dengan 18% kali 6 juta dibagi 12 kali N. Kita sederhanakan, diperoleh 2 dengan 18, 9, kemudian persen ya. Persen itu per 100, maka bisa disederhanakan dengan ini. Kemudian ini masih ada 40, kita sederhanakan dengan 40 di sini. Nah, sehingga kita peroleh N sama dengan 54 per 9, yaitu 6. Bisa disimpulkan bahwa lama Hani menabung adalah 6 bulan. Demikian anak-anak, pertemuan kita kali ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.